Saya mau ke Bung Rocky dulu. Saya pasti tahu jawaban Bung Rocky tentang pernyataan Presiden bahwa pemerintah butuh dikritik. Tapi poin apa yang Anda lihat bahwa antara pernyataan dan realitas itu tidak sejalan? Iya, tolong jawabin kalau udah tahu. Rosi. Karena pasti apapun yang dikatakan Presiden Jokowi kan pasti beda dengan Bung Rocky. Tapi sekarang Iya, saya ingin dengan apapun yang saya pikirkan, argumentasinya. iya yang saya pikirkan memang juga beda dengan yang dipikirkan Presiden. Saya beri contoh ya. Presiden, ya itu sebenarnya saya nggak peduli dengan ITM segala macam itu. Karena konsekuensinya panjang. Saya bantu terangkan konsekuensinya buat Presiden Jokowi ya, supaya dia bisa pikirkan ulang usulan dia untuk mengubah undang-undang ITE. Di dalam ucapan Presiden verbatimnya, beliau menyebutkan bila undang-undang ITE itu menyebabkan orang takut berpendapat atau menghalangi demokrasi, maka saya minta diubah undang-undang itu. Bila. Nah problemnya adalah yang bila itu kapan dia diperjelas. Karena kalau undang-undang itu memang terbukti setelah dibahas di DPR segala macam itu balik turun tangan, lalu memang disimpulkan memang undang-undang itu menghalangi demokrasi, maka undang-undang itu harus direvisi. Direvisi bisa juga menambah hukum pidananya tuh, jangan salah tuh. Bukan mengurangi pidana, bisa ditambah pidananya tuh kan. Jadi Bung Rocky sebentar, Anda tidak melihat bahwa ini sebuah gesture yang baik, inisiasi yang baik dari Presiden Jokowi karena melihat warga itu justru saling lapor. Ya karena itu saya mau terangkan ujung dari logika ini. Saya belum sampai di ujungnya tuh. Sekarang bayangkan misalnya, oke, saya ambil hal baiknya itu. DPR setelah meneliti memang ini bertentangan dengan demokrasi. Oke, maka saya lanjutkan. Itu artinya semua undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi harus direvisi. Apa aja? Undang-undang ITE, oke, satu. Apalagi? Undang-undang threshold presiden. Presidential threshold. Apalagi? Undang-undang omnibus law. Apalagi? Peraturan pemerintah, polisi cyber segala macam. Apalagi omnibus law, semua itu bertentangan dengan demokrasi, maka harus dibatalkan. Itu kalau logika presiden mau saya luruskan dengan konsekuensi itu. Jadi sebetulnya nggak ada gunanya soal undang-undang ITE itu dibicarakan. Karena berbagai macam peraturan perundang-undangan memang menghalangi demokrasi. Itu poin pengantar saya. Sekarang saya masuk pada inti soalnya tuh. Sebentar, sampai di situ dulu ya. Jadi Anda melihat justru inisiasi Presiden untuk mewacanakan kalau memang ini dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka baik untuk direvisi. Anda tidak, ini konsekuensinya panjang dan justru bisa counterproduktif dan bukan sebuah gesture yang baik. Ya boleh deh sementara itu. Oke, ya Bung Ade, apakah pernyataan Presiden itu Anda lihat sebagai sebuah pernyataan yang baik dari seorang Presiden bahwa silakan kritik, tidak ada yang selama ini membungkam pemerintahan, tidak ada yang membungkam suara kritis pada pemerintah. Ya, sebagai orang yang sejak dulu pun saya sangat mendukung pada kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan untuk mengkritik, bahwa media massa harus berperan sebagai the watchdog of the government. Tentu saja saya menyambut gembira ya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dan saya tidak punya sedikit pun kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini sekedar lagi pencitraan misalnya. Ya. Karena apa? Karena bukti-buktinya memang cukup jelas yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini konsisten, bahwa dia memang sangat peduli pada kebebasan. Ya kita ingat beberapa, misalnya contoh paling gampang adalah kita bicara tentang contoh majalah Tempo kan. Majalah Tempo kurang keras apa selama ini mengkritik pemerintahan Jokowi, berusaha membongkar korupsinya, ya, mismanagement, power abuse dari menteri dan macam-macam. Dan tidak sedikit pun kita mendengar bahwa Pak Jokowi melakukan sesuatu, bahkan pemerintah melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang berada di dalam tubuh media Tempo atau media-media lainnya yang juga keras.
Jadi ketika sekarang dia menyatakan pertama-tama, ini kan ada 2 kalimat ya yang diungkapkan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan atau tidak terlalu jauh. Pertama adalah ketika dia bilang, "Tolong kritik saya, kritik yang keras," ya kata Pak Pramono kalau nggak salah. Kemudian dia mengatakan bahwa kita ubah Undang-Undang ITE. Dan saya rasa Pak Jokowi ini adalah orang yang memang sangat concern Oke. dengan Undang-Undang ITE. Contohnya, kalau Anda masih ingat Nuril Baik ya, Mhm. itu kan sampai presiden harus mengeluarkan gerasi ya untuk menyelamatkan ibu Karena tersebut yang kasasinya kesusilaan, ditolak. kesusilaan kan? Iya, Ya, kasasinya ditolak. Dia dibebaskan di pengadilan negeri tapi dihukum di banding, tapi kemudian kasasi memperkuat banding itu sehingga tetap di penjara. Dan akhirnya presiden memberikan gerasi, memberikan memberikan gerasi. gerasi. Jadi dia punya pengalaman langsung nih Pak Jokowi bagaimana sih Undang-Undang ITE ini memang memakan korban ya. Dan dia melihat terus bagaimana saya duga ya, dia melihat bahwa saat ini memang terlalu sering orang apa-apa lari ke Undang-Undang ITE.